Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kuyang Kalimantan, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Indah Juwita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah keadaan Mama mulai membaik, kami pulang ke rumah. Mama masih terlihat linglung, tidak ada respon ketika dipanggil. Mulai tidak ingat waktu sholat, sedih sekali melihatnya. Mah, hanya kedipan mata yang kudapati. Nenek melakukan sesuatu di dapur, membuatkan ramuan untuk Mama. Aroma khas dari ramuan itu menguar ke sana kemari, kemudian membuatkan air mandi khusus untuk Mama. Untuk apa, Nek? Tanya Mas Pras heran melihat nenek sibuk. Pengobatan tradisional buat mamamu, nenek curiga. Tidak banyak bicara, nenek mulai membawa Mama ke dapur. Diminumkannya air ramuan itu, kemudian memandikan Mama. Mama berteriak histeris. Aku membantu nenek, tegar untuk sementara bersama ibu dan juga ayah. Raya menyiapkan pakaian Mama di kamar. Setelah selesai kami mengganti pakaian Mama. Nek, Mama kenapa sih? Kamu diam saja. Nenek sedang berusaha menyadarkan mama kamu. Semoga saja tidak apa-apa. Jelas nenek. Pandangannya masih kosong. Malam harinya nenek tidur bersama Mama di kamarnya. Adik-adik dijemput oleh Mas Pras. Raya juga ikut tidur di kamar yang sama. Untuk Abah, aku tidak tahu sekarang berada di mana. Tepat pukul 12 mati lampu. Hawa dingin sangat mencekam. Mas Pras datang bersama adik-adik. Lelaki yang bergelar suamiku menyalakan senter baterai. Mama berteriak. Aku sama Mas Pras berlari ke kamar Mama. Nenek memegang badan Mama bersama Raya. Panggilkan Ustadz Hasan, suruhnya. Nenek memang kenal dengan Ustadz Hasan. Mas Pras pergi keluar. Aku juga ikut memegang tangan Mama. Matanya merah. Mulut itu kumat kami tidak jelas. Kepalanya bergoyang ke sana kemari. Apa Mama juga bakal berubah jadi kuyang? Nenek mencubitku dengan keras. Sakit sekali. Jangan bicara sembarangan. Nenek juga tidak menemukan minyak kuyang. Tidak mungkin Mama kamu berubah menjadi kuyang, kata nenek. Mama memegang lehernya. Raya membacakan ayat kursi. Adik-adik menangis. Abahmu juga aneh. Kenapa di saat seperti ini malah pergi? Keluh nenek. Aku hanya menggelengkan kepala karena tidak tahu. Ustadz Hasan datang bersama dengan Umi Hasna. Sarung tangan, sapu lidi, plastik, daun jeruk, dan perlengkapan lainnya. Mama siap untuk diruqyah. Berkali-kali Mama meringis sambil memegang lehernya. Merah, aku takut. Nenek mulai panik. Ustadz Hasan mulai meruqyah Mama. Cakaran pertama mendarat di pipiku. Kuku Mama mendadak panjang, kakinya mencengkram kuat di lantai. Pandangan yang sangat menyeramkan, ditambah mati lampu dan juga hujan rintik-rintik. Kalian tidak bisa mengusirku, kata Mama. Suaranya berubah menjadi wanita lain. Melengking nyaring membuat bulu kuduk merinding. Raya bersembunyi, badannya bergetar-getar ketakutan melihat Mama berubah. Adik-adik juga berada di balik selimut bersamanya. Katakan, maumu apa? Tanya Ustadz Hasan memegang kepala Mama. Wajah Mama benar-benar berubah. Kami memakaikan kerudung besar, namun koyang dengan gerakan kuat Mama. Besar sekali tenaganya membuatku kewalahan. Ustadz Hasan terus meruqyah Mama. Tanganku dipegang olehnya karena aku sudah tidak sanggup menahan.
Wanita yang melahirkanku ini menarik tubuhku, kemudian mencekikku. Mama, pandanganku gelap, tenggorokanku sakit, dan aku susah bernafas. Aku membuka mata, nenek masih berada di rumah ini. Mas Pras masak di dapur membantu nenek. Raya ikut bersamanya. Bagaimana keadaanmu? Tanya nenek. Sudah lebih baik, Nek. Mama kamu sedang istirahat. Untuk sementara jangan terima siapapun yang menjenguk. Masih ada makhluknya, tutur nenek. Mama beneran ada makhluknya, Nek? Nenek hanya mengangguk mengiyakan. Aku bangkit, ingin menemui Mama. Jangan, masih terlalu bahaya. Rupanya Mama sedang dikunci di dalam kamar. Ruang keluarga terdengar murotal yang biasa aku setel. Ustadz Hasan hampir menyerah. Umi Hasna juga menangis, ikut membacakan ruqyah. Mama kamu masih terus memberontak. Sampai akhirnya Ustadz Hasan memberikan air garam. Barulah menjadi lebih tenang. Tapi tidak ada yang keluar dari tubuhnya. Selepas itu mama kamu tertidur sampai sekarang, keluh nenek. Bu Tuti kurang ajar. Siapa Bu Tuti? Nenek gak kenal. Aku pikir nenek tahu. Dia istrinya Pak Ajeng, RT sini, jelasku. Beberapa saat ada seseorang datang. Aku melihat ke arah jendela. Tampak seseorang wanita sedang berdiri. Assalamualaikum, sapanya. Rupanya Bu Tuti. Waalaikumsalam. Nenek membuka pintu. Masuklah Bu Tuti ke rumah. Ngapain kamu masuk ke rumah saya? Dasar kuyang, tegurku. Nenek mencubit pahaku. Bu Titi menatapku tanpa rasa bersalah. Melisa, aku memandang Bu Tuti dengan benci. Dia hanya tersenyum manis kepadaku. Gregetan, tanpa basa-basi kutarik jilbab milik Bu Tuti. Kucampakkan, terlihat leher yang berhias kalung emas, entah berapa gram itu, ditambah lingkaran hitam. Ini Nek, aku menunjukkan garis hitam dekat dengan kalung indah miliknya. Plak. Tamparan mendarat di pipiku, mata Bu Tuti memanas. Kamu semakin kurang ajar ya Meh. Sudah baik saya kesini mau menjenguk ibumu, malah kamu memperlakukan saya seperti ini. Nenek mencium bau amis. Aku memperhatikan wanita parubaya ini menutup hidungnya. Wajahnya tampak bingung. Siapa kamu? Tanya nenek. Karena kesal dituduh kuyang, Bu Tuti menutup lehernya dengan jilbab panjangnya. Ajarin dulu cucumu ini sopan santun, Nek. Saya baru datang, malah disambut seperti ini. Memalukan, keluhnya. Semenjak Bu Tuti sering kemari, Mama sama Abah sering bertengkar. Apalagi jualan Bu Tuti mengandung parfum bulu perindu. Jangan bilang ada minyak kuyangnya juga, tantangku. Kata siapa saya kuyang? Tanya sama warga sini yang kenal dengan saya. Bukannya kuyangnya sudah ditangkap dan masalah sudah selesai. Aku menarik jilbabnya dan juga kalung miliknya. Bu Tuti meraung keras kesakitan. Leher memerah karena tarikanku. Melisa, Mama datang menampar pipi sebelah kiri. Aku terpelanting ke lantai sambil memegang pipi yang sakit. Nafas Mama naik turun. Mama, nenek memegang lengan Mama. Astagfirullah, kenapa kamu bisa seperti ini? Tegur nenek pada Mama. Bu Tuti tersenyum puas melihatku. Dipakai kembali jilbab besar miliknya. Sudah untung saya bantu, tapi malah banyak tingkah, ejek Bu Tuti. Aku geram. Kutarik baju syar'i lebarnya sehingga membuat Bu Tuti terjatuh. Kepala lebih dulu mendarat di lantai, membuat semua histeris. Bu Tuti, Mama menolongnya. Bau amis sangat menyengat, tidak tahan rasanya. Beberapa kali aku ingin muntah, nenek juga sama. Nek, bukannya Mama dikunci di kamar ya? Kok bisa keluar? Tanyaku. Nenek juga gak tahu, sudah jelas-jelas dikunci. Asal kamu tahu ya Mei, siapa yang mendonorkan darah buat mama kamu? Siapa? Kenapa malah ini imbalannya? Kalau tahu gitu, tidak usah kami bantu, keluh Bu Tuti. Donor darah Mama, Bu Tuti. Nenek tidak sanggup berdiri di dekat Bu Tuti. Kemudian menjauh. Warga pada berdatangan, termasuk ibu-ibu yang lumayan heboh soal gosip baru. Astagfirullah, ada apa ini?
Seorang berhambur masuk ke dalam rumah. Mereka berbisik. Saya dituduh kuyang sama anaknya Abah Riyadi. Orang yang kelihatannya taat agama ini. Bahkan belum lama ini, Melisa mengincar rumah saya, kata Bu Tuti membuat warga heboh. Aku memang mengatakan bahwa Bu Tuti adalah kuyang. Tapi tidak untuk mengincar. Buat apa? Kepalaku terasa cekak-cekit rasanya. Suasana jadi lebih tegang. Mas Pras tidak tahu dari mana rimbanya. Nenek juga lari ke kamar mandi muntah. Sedang Mama mematuk. Kamu salah orang, Mei. Kuyangnya sudah ketangkap. Lagian semenjak tertangkapnya kuyang itu, tidak pernah ada berita aneh di kampung kita, kecuali di kampung sebelah. Seseorang menimpali. Makhluk yang bernama kuyang memang gak bakalan mati kecuali diturunkan ilmunya kepada turunannya. Tapi dia gak punya keluarga. Pasti bisa mati sendiri. Yang lain ikut menyahut. Main tuduh tanpa bukti itu fitnah, tahu gak? Seseorang menekan pundakku. Tidak ada yang percaya denganku. Mereka malah balik menyerang. Kesel rasanya. Sudah dengarkan, Mei. Saya bukan kuyang. Ingat, bukan kuyang, seru Bu Tuti. Mama kembali tertidur di kamarnya. Nenek mengecek kembali pintu kamar. Tidak ada yang aneh. Bahkan rusak juga tidak ada. Apa mama kamu punya kunci cadangan kali ya? Nenek garu-garu kepala. Entahlah, Nek. Melisa juga bingung. Masih kesal sama Bu Tuti. Masih teringat jelas Bu Tuti dan Mama menampar pipi kanan dan kiriku. Jelas banget bau amis serta tanda hitam di lehernya. Untuk bau, Nenek juga sedikit curiga. Ditambah lagi makanan yang dikasih sama Bu Tuti. Raya cerita sering basi, kata Nenek. Menurut Nenek gimana? Kita memang harus membuktikannya dulu. Nenek sudah tidak seperti dulu, Mei. Sekali pandang langsung tahu bahwa itu kuyang. Nenek menutup pintu kamar, kemudian menguncinya. Ya, padahal kesempatan banget tadi. Bisa saja kamu kasih rumput jaringau kata orang Banjar, atau bulu landak dekat dia. Biasanya kalau memang dia kuyang, bakalan ada reaksi. Karena waktu itu pernah ketemu kuyang tapi pandai beribadah juga. Sholat ke masjid, kecuali maghrib dan isya. Dia pasti absen, alasannya kerja, jelas Nenek. Kuyang itu kerja di rumah sakit, jadi bidan bersalin atau perawat. Nenek lupa, lanjutnya. Serem banget sih, Nek. Makhluk kayak gitu tetap bisa beribadah. Nenek hanya mengangguk. Malam harinya Mas Pras mengajak ibadah. Mumpung Tegar masih sama ibu. Karena tidak tega, aku berikan haknya. Sudah menjadi kebiasaan. Setelah selesai beribadah dan khidmat sama suami, aku segera mandi besar, kemudian tidur. Tapi entah kenapa aku merasa aneh. Tidak bisa tidur sama sekali. Mata kupaksa untuk merem susah sekali. Berkali-kali kulihat jam masih menunjukkan pukul 12 malam. Aku melihat ke kamar Mama. Tidak terdengar suara teriakan seperti kemarin lagi. Sudah lama aku tidak melihat sosok wanita yang aku sayangi itu sholat dan juga mengaji. Hanya terbaring di kamar tidurnya, kecuali Bu Tuti datang. Mama berubah seperti tidak terjadi apa-apa. Abah juga tidak kembali, entah kemana. Aku berkeliling sekitar rumah, melihat keadaan sepi dan juga sudah semakin malam. Dingin yang menusuk relung kalbu. Kemudian aku melihat bayangan merah melintas dari jendela. Segera aku kejar lewat pintu belakang. Pelan sekali aku mengikuti cahaya itu. Pasti kuyang. Awas kau ya, kalau memang itu Bu Tuti, kusiram sama air garam. Aku mengendap-endap mengikuti makhluk itu. Cepat sekali perginya. Setengah berlari aku berusaha mengikuti cahaya itu. Kuperhatikan tetesan darah jatuh dari atas. Baunya jangan ditanya. Amis naudzubillah. Tidak ada suara, hanya jangkrik saja. Kakiku rasanya pegel mengikuti makhluk itu. Sebenarnya jijik melihatnya. Tapi aku sangat penasaran, siapa sebenarnya dia? Apa memang wanita yang dikurung Ustadz masih bisa pergi-pergi? Itu hal mustahil, karena tempat itu dijaga ketat oleh Ustadz Hasan. Rumah baru, kuyang itu berputar di atasnya. Aku bersembunyi di balik semak belukar, gugup serta sedikit takut. Hawa dingin menyelimuti kali ini.
Ditambah habis mandi menyebabkan rasa beku yang luar biasa. Sudah pembukaan. Samar-samar ku dengar lelaki berbadan tambun bicara. Belum tahu, sore tadi masih sakit-sakit, tapi belum ada pembukaan ataupun tanda mau lahiran. Sesosok lelaki lumayan tampan menjelaskan keadaan. Sepertinya istrinya akan segera melahirkan. Aku bagaikan obat nyamuk. Berkali-kali makhluk kecil menghisap darahku sehingga menyebabkan gatal dan juga bentol-bentol. Nyamuk ini ganggu saja. Lagi tegang padahal, pekiku samar. Aku melihat seorang wanita keluar dibantu oleh wanita yang lebih tua. Terlihat dirinya menahan rasa sakit mau melahirkan. Dari bawah kaki menetes darah segar, tanda sudah siap mau melahirkan. Kuyang itu masih berputar di atas. Karena aku juga khawatir, aku keluar dari kediaman persembunyianku. Pak, awas, kalian sudah diincar sama kuyang, kataku. Mereka jelas kaget. Makhluk itu juga kaget dan mengarah kepadaku. Pasangan suami istri itu segera pergi dari situ, sedang aku mematung bingung mau kemana. Kamu, ikut kami saja, suruh lelaki itu. Makhluk itu sepertinya mulai marah kepadaku. Aku mencari kayu ataupun apa yang bisa kulempar pada kuyang. Namun kuyang itu mendadak menghilang. Kemana dia? Sialan. Angin berhembus membuat bulu roma berdiri. Aku menepis rasa takut, mencari sosok kuyang yang menghilang dari pandangan mata. Gelap. Aku lupa membawa senter atau semacamnya. Tidak ada suara, benar-benar hening. Aku tersesat di sebuah semak belukar. Namun sekelebat cahaya merah lewat kembali, membuat semangat memuncak. Ku kejar cahaya itu sampai akhirnya berhenti di sebuah pohon rindang. Pak, di mana tubuhku? Suara yang terdengar samar dan juga terbata-bata. Aku menutup hidung karena bau amis yang sangat menyengat. Ku beranikan diri melihat ke arah cahaya merah. Kuyang. Ya, benar aku mendapati makhluk jadi-jadian sedang mencari badannya. Sosok lelaki keluar dari semak belukar yang tidak jauh dariku. Aku mencium keberadaan orang lain selain kita. Makhluk itu berputar mengitari pohon besar. Terlihat sangat jelas. Kepala yang terlepas dari tubuh manusia. Usus menjuntai ke bawah. Darah menetes di setiap organ tubuhnya. Lambung tertutup oleh rambut panjang. Serta bau khas menyebar kemana-mana. Hampir muntah. Beberapa kali aku menahan bau yang amis dan juga anyir. Rasa jijik juga menyelimuti badan ini, bergetar. Hembusan angin malam membuatku menggigil, dingin sekali bagaikan tinggal dalam lemari es. Bagaimana? Sudah dapat mangsanya. Hampir sebulan kamu berpuasa tidak menghisap darah bayi. Keluh lelaki berbadan tinggi mirip Pak Ajeng. Kuyang itu kembali ke tubuh asal. Lelaki yang hanya tampak bagian punggung mengolesi leher makhluk tersebut, sehingga menyatulah badannya. Aku menutup mulut. Nafasku sesak sekali. Jantungku berdegup kencang, membuat pikiran menjadi kacau. Baju syar'i menutupi badan kuyang. Lelaki menutup wajahnya dengan masker. Mereka terlihat kompak meninggalkan tempat itu. Aku tidak menyangka dengan penampakan ini. Lilin, tengkorak, bahkan minyak terkumpul semua di tempat itu. Warnanya beragam, mulai bening, merah marun, dan juga coklat. Tapi nafasku terasa makin sesak. Cekat sekali rasanya. Tidak usah khawatir sayang, hidupnya tidak akan bertahan lama, kata lelaki itu membuatku makin bergetar. Leherku seperti dicekik. Berulang kali aku menyebutkan kata asma Allah, namun nihil. Rasa panas di dalam dada, keringat dingin keluar bagaikan biji jagung. Apakah ini akhir dari hidupku? Batinku. Badan terasa kaku, ujung kaki mati rasa. Ya Allah, bantu hamba, pekiku. Melisa, Melisa. Suara laki-laki yang sangat kukenal. Mas Pras, semoga kamu menemukan diriku. Tidak tahan rasanya, mata ini mulai menutup. Jantung juga tidak kalah heboh. Pikiranku kalut, aku pasrah. Air mataku mengalir, hangat dan juga terasa dingin. Tangan mulai kaku, hanya bagian hidung berusaha mengeluarkan nafas tapi sulit. Cahaya senter menerangi jalan keluarku. Samar terlihat segerombolan orang mencari sesuatu. Hanya senyum yang bisa kulakukan.
meskipun tidak ada yang melihatnya. Bau rumah sakit. Pelan sekali aku membuka mata, melihat sekeliling penuh dengan peralatan medis. Mas Pras melihat ke arahku. Tangan besar miliknya memegang tanganku yang entah dari kapan. Dek, air mata tumpah membasahi wajahnya. Mas Pras terisak. Kenapa bisa jadi kayak gini lagi? Kamu ngapain keluar rumah malam-malam? Cukup dek, cukup. Tangisnya. Dadanya bergetar tidak kuat melihatku harus terbaring entah berapa kali di rumah sakit. Aku tahu ini pasti rumah sakit. Dari infusan serta alat medis yang lain. Untungnya wajahku tidak dipakaikan alat. Kepala masih terasa pusing dan perut mual. Mas, susah sekali aku mengeluarkan suara. Tidak terdengar. Mas Pras hanya menatapku dengan sedih. Matanya merah dan bengkak. Nenek sakit parah karena mendadak shock. Acil Ratna tidak sadarkan diri di kampung. Mama menggila di kamarnya. Adik-adik stres. Raya juga kerasukan. Terang Mas Pras membuatku sedikit kaget. Kamu tahu berapa lama terbaring di sini? Sudah 4 hari, ucapnya sambil bergetar. Jangankan bicara, memperlihatkan ekspresi nangis saja aku tidak bisa. Hanya getaran dari tanganku, kemudian dicium olehnya. Tolong hentikan misi kamu nangkap kuyang itu. Mas takut, bukan hanya keluarga kita dibuat hancur, tapi semua bakal jadi tumbal olehnya. Ingatanku terlihat samar. Perempuan berbaju syar'i dan juga lelaki tinggi mirip Pak Ajeng. Ritual apa yang dilakukan dekat dengan pohon rindang itu? Di balik semak belukar, kemungkinan sarang ular. Tak tak tak. Ketukan pintu rawat inap. Mas Pras menoleh. Sosok perempuan baju syar'i dan juga lelaki tinggi, Bu Tuti dan juga Pak Ajeng mengunjungiku. Jariku meremas selimut rumah sakit. Masih lemah. Senyum cantik dipersembahkan Bu Tuti padaku. Cici. Ya Allah, Mei, kok bisa seperti ini? Tanya Bu Tuti basa-basi. Pak Ajeng meletakkan buah tangan. Matanya melirik tajam ke arahku. Mas Pras menjaga jarak. Kuyang itu tidak usah kamu kejar. Lagian kalau ketangkap, kamu juga bisa apa? Yang ada bikin penyakit. Bu Tuti berbicara terdengar sinis. Satu lagi, kuyang itu susah mati. Mungkin ada penangkalnya. Tapi tahukah kamu, ilmu mereka juga mulai modern, mengikuti zaman. Terangnya lagi. Gemetar, badanku gemetar secara tiba-tiba. Mas Pras memegang tubuhku. Sialan, sialan, umpatku dalam hati. Jangan pernah berbuat macam-macam. Keluargamu berada di ambang kehancuran. Bisiknya membuatku muak. Ah, bau itu lagi. Amis sekali, sama persis ketika aku memergoki makhluk gak punya adab di depan mata. Mau muntah tapi tertahan karena kondisi yang masih terbilang lemah. Pak Ajeng tidak berkata apapun, hanya pandangan yang aneh terhadapku dan juga Mas Pras. Pergi kalian dari sini, aku muak. Makiku yang tidak terdengar olehnya. Bu Tuti memegang kakiku. Sakit, sangat sakit. Aku mengernyit. Bu Tuti sedang apa? Jangan macam-macam, ancam Mas Pras sambil melindungiku. Bu Tuti tertawa keras, melengking seperti hantu. Giginya yang gingsul malah tampak seperti taring. Aku merinding. Tenang saja, aku ini manusia kok, bukan kuyang yang dimaksud istri gak jelasmu ini. Tuturnya sambil mendekati Mas Pras. Bu Tuti memang dikenal dengan wanita paling lembut di kampung. Kecantikan serta kemolekannya juga tidak kalah terkenal. Pergi, keluar dari ruangan ini, usir Mas Pras. Bu Tuti hanya tersenyum mengejek kepada kami. Santai, kami bukan orang jahat. Semoga cepat sembuh, kata Bu Tuti sambil meninggalkan ruangan. Pak Ajeng mengekor di belakangnya. Mas Pras memegang kepalanya. Aku hanya bisa menatap lelaki yang aku sayangi dari pembaringan. Maafkan aku. Perawatan di rumah sakit telah usai. Aku dinyatakan sembuh, namun masih sulit berbicara. Mama, Abah, adik-adik dan juga Raya tidak terlihat. Hanya aku yang berada di kamar. Wajahku lesu serta capek. Tegar sepertinya belum bisa pulang. Ibu melarang bersama kita. Mas Pras duduk sambil memandangiku. Hanya kedipan yang bisa aku lakukan. Berat sekali untuk bicara, seperti ada yang menahannya.
Mas Pras beranjak dari dudukan, kemudian mengambil semangkuk bubur. Lelaki ini paling jago masak. Bubur ini andalanya ketika aku sakit. Makan dulu, suruhnya. Mas Pras menyuapiku. Aku menurut. Ujian kita besar sekali, Dek. Hanya karena mau mengincar dan membuka kedok penganut kuyang, semua jadi korban. Mas Pras meletakkan bubur kemudian memberikanku sedikit lauk. Enak, masakannya tidak ada yang kurang. Aku sangat menikmatinya. Mas Pras menyuapiku lagi. Sampai kamu tidak bisa bicara seperti ini, hati Mas hancur, Dek, ucap Mas Pras menahan tangis. Dia juga lelaki yang cengeng. Lihat kondisi istri terbaring lemah, pasti membuat air matanya jatuh. Aku memaksakan untuk tersenyum. Benar-benar aneh dengan tubuhku, kaku. Malamnya, mati lampu. Selalu jam 12 malam mendadak semua listrik padam. Mas Pras bergegas menyalakan lilin dari dapur. Hanya kita berdua di rumah ini. Rumah ini terasa angker kalau sepi. Belum lagi penghuninya kurang, makin horor. Aku melihat sekeliling hanya kunang-kunang yang lewat menghiasi malam yang sunyi ini. Brak! Suara gebrakan pintu dari arah depan. Mas Pras siaga membawa perlindungan keris yang diberikan nenek. Ya, tas coklat yang pernah diberikan nenek isinya keris kecil, penangkal sihir atau ilmu hitam. Berulang kali aku mendengar Mas Pras membacakan ayat suci Al-Quran. Suara gebrakan itu makin keras. Brak! Makin kuat. Aku menyebut nama Allah dalam hati. Ayat kursi kuucapkan meskipun tidak terdengar. Doa juga tidak lupa. Aku juga mulai khawatir meskipun kelihatannya lempeng saja. Cahaya hitam masuk ke dalam rumah. Mas Pras mengucapkan kalimat ta'awud. Sepertinya bukan kuyang tapi makhluk apa itu. Menjauh, makhluk itu takut dengan keris milik Mas Pras. Ketika bacaan ruqyah serta ayat kursi dilantunkan, tidak ada reaksi. Bahkan makin mendekat, kecuali Mas Pras menyodorkan keris sembari melantunkan kembali ayat-ayat suci Al-Quran. Barulah menjauh makhluk tersebut. Badanku terasa panas. Hawa dingin malam yang tadi kurasakan mendadak hilang. Hanya panas mulai menjalar dari tubuhku. Aku menjerit namun tidak terdengar oleh Mas Pras. Badanku masih terasa kaku, sulit sekali digerakkan. Sepertinya ada yang menahan seluruh tubuhku. Tiba-tiba saja, brak, Mas Pras terjatuh. Aku panik. Mas, pekiku dalam gelapnya malam, tanpa siapapun yang mendengar teriakan ini. Mas Pras duduk dibantu oleh warga. Ustadz Hasan dan juga Umi Hasna datang menjenguk kami. Melisa, saya curiga ada makhluk yang dikirim kepadamu. Ustadz Hasan berbicara. Umi Hasna duduk di sebelahku. Pras juga. Kenapa keluarga kalian jadi hancur seperti ini? Kemarin mama kamu yang kerasukan, sekarang kamu, Mei, kata Ustadz. Warga terlihat saling berbisik. Aku sama sekali tidak bisa berbicara. Bibirku berat, kaki penuh beban, badan kaku. Bahkan untuk sekedar menggoyangkan kepala juga berat. Kita mulai dari siapa dulu? Takutnya kalau Melisa diruqyah yang jadi suaminya. Kalau Ustadz Hasan. Mas Pras terlihat trauma. Wajah tampan miliknya mendadak berubah pucat. Rumah ini seperti neraka bagiku. Raya juga tidak kalah takutnya. Berkali-kali teriak mengusir siapa saja yang datang menjenguk. Makanya Mei, jangan sembarangan nuduh orang. Akhirnya keluargamu jadi korban. Tegur ibu-ibu sedikit resek. Bener nih, apa jangan-jangan nenek sama mamanya yang pakai ilmu hitam itu ya? Tanya ibu yang lain. Us, katanya gak boleh seuzon atau nuduh, kok malah balik serang? Tegas Umi Hasna. Ustadz Hasan dan juga Umi Hasna mempersiapkan segala sesuatu untuk mengobatiku dan Mas Pras. Masih terdengar gosip miring di antara warga. Ada yang jijik, marah, bahkan mengumpat. Buat apa juga mereka di sini kalau hanya membuat gosip? Batinku kesal. Bibi Tia, dia merupakan saudara kandung Abah, menemuiku. Keluarga dari mama tidak ada yang berani datang karena takut kena sihir atau imbasnya juga. Tanganku sudah bisa bergerak. Umi Hasna yang membalurkan minyak ruqyah sehingga sedikit membantuku. Kamu ngapain coba ngurusin kuyang? Mama kamu, abah, nenek, sampai adik-adik jadi korban semua.
Bibi memegang kepalaku. Setiap sudut diperiksa, bibir masih kaku. Berusaha sekuat mungkin aku berbicara tetap susah. Kesal juga kalau ada mulut yang tumpis. Tidak tahu apa masalahnya main tuduh. Tegar masih sama ibumu ya? Baguslah kalau gitu. Jadi kamu sama Pras fokus sama kesembuhan. Sembuh dari perkara gaib, tuturnya. Aku baring di kasur. Umi Hasna masih sering datang ke rumah, membawakan makanan dan juga perlengkapan khusus untukku. Ini ada sabun bidara. Sabun ini khusus buat kalian yang kena sihir, karena sudah dibacakan ruqyah ketika pembuatannya, jelas Umi Hasna. Bibi Tia melihat ke dalam plastik yang dibawa oleh Umi Hasna. Dikeluarkan sabun, serta makanan berada di tempat lain. Mau makan? Bibi suapin ya? Tanyanya. Aku hanya mengedipkan mata tanda setuju. Jujur, dari sejak pagi belum ada makan. Tidak ada mama, nenek, abah. Mengapa sakit banget ya rasanya? Biasanya mereka sangat cerewet kalau aku banyak tingkah. Sekarang aku hanya bisa memanggil namanya dari dalam hati. Bahkan untuk menanyakan kabar mereka saja aku tidak bisa. Sudah ngurusin Kuyang Me. Bibi khawatir banget loh. Coba kamu fokus ngurus anak saja. Gak usah kamu kejar makhluk jadi-jadian itu, ujar Bibi Tia. Oh ya Me, besok mulai ruqyah dari suamimu. Kemudian lanjut kamu, bergilir sampai keluargamu kena ruqyah semua, kata Umi Hasna. Mungkin Pras dibawa ke masjid ke tempat yang sekiranya lebih aman, lanjut Umi Hasna. Bibi Tia hanya mengangguk. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.